Pria itu mengukir dinding penjara menjadi persegi. Selanjutnya, dia mengeluarkan gergaji besi. Bersiaplah untuk membongkar semen yang sempurna. Namun di luar dugaan, saat dia hendak berhasil, semen di dinding tiba-tiba runtuh. Jatuh banyak puing-puing semen. Lihat lubang besar itu. Beberapa dari mereka merasa sangat bingung. Mereka harus menutup lubang ini sebelum penjaga penjara datang memeriksa ruangan. Kalau tidak, mereka akan mati. Mereka segera beraksi. Dua orang memecahkan batu yang jatuh dan memasukkannya ke dalam tas. Mereka mengambil koran, merobek-robeknya dan memasukkannya ke dalam ember. Lalu menuangkan air. Lalu menambahkan telur ayam dan remah-remah yang dihancurkan di dalamnya. Terakhir, tambahkan bubuk jeruk nipis dan aduk. Saat ini, seseorang datang untuk mengumumkan. Penjaga penjara sudah mulai memeriksa kamar-kamar di lantai pertama. Mereka harus segera meningkatkan kecepatannya. Seorang kaki tangan memegang gitar. Cepat turun ke lantai 1. Dia memanfaatkan permainan gitarnya. Minta semua orang untuk bernyanyi bersamanya. Kejadian ini menarik perhatian polisi. Berkat itu, ini memberi waktu bagi saudara-saudara di lantai atas. Pria itu pergi ke atap. Bentuk beberapa tanah yang sudah tercampur sebelumnya menjadi persegi. Lalu pergi melalui lubang dan turun. Dia secara bertahap menarik tanah untuk menutupi lubang tersebut. Cukup untuk menutup lubangnya. Selanjutnya mereka memasang poster di atasnya. Saat ini, penjaga penjara telah mencapai lantai 2. Mereka mulai memeriksa setiap ruangan secara bergantian. Saudara-saudara di sini juga telah mencapai langkah terakhir. Menuangkan sedikit air ke atasnya untuk menutupi debu. Kemudian beberapa dari mereka dengan cepat merangkak ke bawah dan menyeka kotoran di tubuh mereka. Baru setelah itu mereka berani keluar dari penjara dengan tenang. Penjaga penjara menganggap mereka agak aneh. Dia menarik kembali tirai dan mulai memeriksa. Dia melemparkan semua barang milik orang-orang itu ke tanah. Sipir lain naik ke loteng. Pria ini cukup tertarik dengan foto wanita cantik di loteng. Dia akan merobek semuanya dan mengambilnya. Di depanku hanya ada gambar yang menutupi lubang itu. Polisi bangkit untuk merobohkannya. Untungnya di saat kritis, dia dipanggil oleh pemimpinnya. Ini akan membantu mereka keluar dari kehidupan yang sulit. Alasan mereka menerobos tembok bukan karena ingin kabur dari penjara dengan merangkak menembus atap. Tapi ruang besar ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pelarian para tahanan. Mark dan Jack naik ke atap bersama. Mereka menggunakan kapur untuk membuat model. Model ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ternyata saat pertama kali masuk ke dalam penjara, mereka menemukan bahwa tembok di dalam penjara tersebut tidak terlalu tebal. Buka saja temboknya, mereka akan bisa menggali lubang. Mereka mengukur ukurannya. Gunakan gergaji untuk melihat sedikit setiap hari. Tak lama kemudian mereka bisa melihat sebagian dinding. Model yang mereka buat bisa masuk ke dalam dinding yang hilang itu. Begitu saja setiap hari mereka bisa menggali terowongan. Ruang besar di atap mungkin berisi tanah berpasir yang mereka gali. Sama seperti itu, semua orang berkoordinasi dengan sangat baik. Semuanya berjalan dengan tertib. Setelah menggali selama setengah bulan, Mark mengambil tali dan masuk ke dalam terowongan dan menemukannya melalui pengukuran. Mereka baru menggali 2 meter dalam setengah bulan terakhir. Masih sangat jauh dari target. Atau karena sumber daya manusianya terlalu sedikit. Kalau terus begini, musim jeruk keprok tahun depan belum akan selesai. Pada saat ini, penjaga penjara memulai babak baru pemeriksaan ruangan. Semua orang diusir dari ruangan. Jelas cangkirnya penuh dengan kotoran. Namun pria ini harus bersikap seperti sedang minum kopi. Dan dia berpura-pura sudah selesai minum. Kemudian dengan tegas, tuangkan tanah di dalam cangkir ke tempat sampah. Sebab, untuk kabur dari penjara, ia terpaksa memanfaatkan segalanya. Tanah yang mereka gali,
akan dimasukkan ke dalam kantong. Lalu dibawa ke lantai 2, mengangkut tanah ke atap untuk disimpan. Namun karena lahan semakin hari semakin bertambah, atap rumah pun sudah tidak mampu lagi menahannya. Mark juga sedang menegosiasikan rencana selanjutnya. Namun pada saat itulah penjaga penjara tiba-tiba menggeledah ruangan tersebut. Keduanya merasa tidak nyaman. Segera lari. Karena saat ini ada dua bersaudara yang sedang menggali ke dalam. Berita menyebar dengan cepat. Setelah dua pemuda yang sedang menggali mendengar kabar tersebut, mereka pergi dan kembali ke kamar mereka dengan kecepatan tercepat. Orang-orang sedang mengangkut tanah ke atap rumah. Juga segera bersihkan tempat kejadian. Penjaga penjara mulai menyapu seluruh barang milik tahanan. Dan meminta semua orang untuk segera pergi. Situasinya sangat berbahaya. Setiap detik, setiap menit sangatlah berharga. Jika mereka ditemukan, usaha mereka selama setengah tahun akan sia-sia. Melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa dua bersaudara belum keluar. Untuk mengulur waktu, dia mungkin harus melakukan sesuatu. Saat ini, semua tahanan yang tersisa telah berkumpul. Dream melakukan langkah pertama. Langsung mendorong penjaga penjara. Kedua belah pihak dengan cepat bergegas ke medan perang. Ini juga memberikan cukup waktu bagi dua bersaudara di dalam terowongan untuk melarikan diri. Namun untuk mencegah keadaan yang tidak terduga, semua langkah untuk menutupi jejak tidak bisa dilewati. Mereka dengan hati-hati menempatkan model itu pada posisi aslinya. Kemudian pasang kembali plester. Tutupi semua celah yang tersisa. Selanjutnya mereka berdua berganti pakaian. Bersihkan debu dan pasir dari tubuhnya. Di sisi ini, pertarungan di luar telah berakhir. Semua orang dikejar ke tempat latihan. Baru kemudian dua orang lainnya menyelinap masuk. Semua orang berlutut di sana. Karena jumlah orangnya sangat banyak, mari kita hukum pemimpinnya terlebih dahulu. Jim dikurung di ruangan gelap. Tapi bagaimana ini bisa membuat dia menyerah? Karena untuk mempercepat kemajuan, mereka juga menyerukan agar lebih banyak tahanan yang memiliki pemikiran serupa. Namun semakin besar jumlahnya, maka diperlukan manajemen yang lebih ketat. Mereka menggunakan mode bergiliran. 4 shift sehari, setiap shift menggali selama 2 jam. Jadi suatu hari nanti akan mungkin untuk menggali 100 kg tanah. Karena mereka tidak membiarkan orang lain mengendusnya. Setiap berganti shift, mereka harus membersihkan badan. Bahkan tidak sampai kehilangan kuku. Setiap orang dengan jelas memahami tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka berkoordinasi dengan baik tanpa meninggalkan celah apapun. Ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya, mereka tidak boleh terlihat lelah. Latihan harian tetap harus dilakukan tepat waktu. Karena untuk mempercepat pengangkutan tanah menuju atap, mereka menambahkan banyak lubang. Hal ini juga dapat mengalihkan perhatian. Setiap orang mempunyai tujuan yang sama. Bekerja sama tetapi yang mengejutkan. Semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Waktu telah mencapai hari ke-392. Saat ini Chubby sedang dalam shiftnya. Tiba-tiba tidak ada lagi gerakan. Jim yang bertanggung jawab atas tanggapan terus memanggilnya selama setengah hari. Tidak ada yang menjawab. Sesuatu yang nyata terjadi. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Pria itu merasakan perlawanan lagi. Dia segera menyambungkan silinder itu ke sedotan. Mengisinya dengan cairan merah. Melalui lubang yang baru saja dia gali. Memasukkan sedotan di atasnya. Dia kemudian menggunakan tenaga untuk mendorong silinder. Dan membiarkan larutan terdorong ke atas tanah. Meninggalkan genangan merah di tanah. Besok, orang yang bertanggung jawab atas respons luar. Melalui pencarian, mereka baru saja menemukan genangan merah ini. Melalui responden internal, dia memberitahu Mark tentang hasil ini. Kabar baiknya adalah, mereka telah selesai menggali terowongan keluar. Namun kabar buruknya, terowongan yang mereka gali melenceng 12 meter dari sasaran.
Dalam waktu dekat, tempat ini bisa melampaui tembok pengepungan penjara. Namun melarikan diri dari sana cukup berbahaya. Karena untuk menjamin keamanan, mereka terpaksa terus menggali. Tapi itu tidak terduga. Hari itu giliran Chubby bekerja ketika dia tiba-tiba pingsan. Untungnya mereka menariknya keluar tepat waktu. Itu sebabnya mereka menyadari bahwa mereka sebelumnya telah mengabaikan suatu masalah penting. Terowongan digali terlalu dalam. Tidak ada cukup oksigen untuk bernafas. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan tiket kabur dari penjara. Tukarkan dengan motor. Ketika pengacara datang berkunjung, dia diam-diam mengambil kantong plastik tertutup yang sangat panjang. Buatlah menjadi kotak ventilasi. Mendatangkan udara dari luar. Pastikan udara dapat bersirkulasi di sana. Masalah kekurangan udara telah teratasi. Semua orang menunggu kesuksesan. Namun suatu hari, dua orang sedang menggali tanah. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Mereka bertahan untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah mereka punya waktu untuk bereaksi. Itu gempa bumi. Chili terletak di sabuk gempa Pasifik. Mereka telah menghitung dengan sangat cermat. Namun mereka lupa detail gempa tersebut. Penjara juga menjadi kacau. Kedua orang dibawa juga dengan cepat menemukan jalan keluar. Setiap orang harus berkumpul di tempat latihan. Beruntung gempa ini tidak terlalu serius. Tetapi ketika penjaga penjara mengetahui jumlah orang tersebut, mereka menemukan bahwa jumlah orang tersebut sedikit. Pada akhirnya, keduanya berpura-pura mengalami cedera kaki. Hanya membuat penjaga penjara tidak curiga. Setelah itu, Mark masuk ke terowongan inspeksi. Diketahui ada beberapa tempat yang menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Jika dalam waktu singkat terjadi gempa susulan, terowongan itu mungkin runtuh. Pada saat itu, semua upaya hilang. Mereka terpaksa melaksanakan rencana pelariannya lebih awal dari yang diperkirakan. Markus memanggil utusan itu keluar. Waktunya malam itu. Orang-orang di luar bertanggung jawab untuk merespons. Juga mulai menyiapkan informasi pribadi agar mereka dapat melarikan diri. Di malam hari, saat semua orang berkumpul untuk menonton film bioskop, mereka diam-diam memberi isyarat satu sama lain. Karena agar tidak diperhatikan oleh semua orang. Satu demi satu, mereka diam-diam pergi. Mereka mencapai pintu masuk terowongan. Ganti dengan pakaian yang sudah disiapkan sebelumnya. Mereka saling berpelukan dan menyemangati satu sama lain. Satu demi satu semua orang merangkak ke ruang bawah tanah. Responden akan pergi ke lokasi yang ditentukan. Dia bertanggung jawab untuk menggali area yang ditandai. Melalui terowongan ini mereka akan bebas berada di dunia luar. Namun, meski telah mempertimbangkan dengan cermat, ada satu detail yang terlewat. Rekan narapidana, Jody, diancam oleh kepala sipir dengan memanfaatkan keluarganya. Setuju untuk bertindak sebagai respons internal terhadap penjaga penjara. Untuk memantau pergerakan orang-orang itu. Hari itu ketika sedang menonton film, dia melihat sekelompok orang. Sudah lama sekali dan dia masih belum melihat mereka kembali. Dia segera keluar untuk mencari. Dia segera dihentikan oleh seorang tahanan dengan dua kaki cacat. Dia adalah teman lama Mark. Tetapi karena alasan kesehatan, dia tidak bisa keluar lagi. Dia awalnya ingin mengulur waktu Jody. Tapi dia mendorongnya ke bawah. Sampai dia berlari ke pintu masuk terowongan. Di sini, hanya pria berambut panjang yang tersisa, bersiap untuk turun ke terowongan. Terowongan telah terbuka. Karena dia tidak membiarkan Jody memanggil polisi. Kedua pria itu terlibat perkelahian. Saat melakukan perlawanan, Jody melakukan latihan dan menikam pria berambut gondrong tersebut hingga melukainya. Pria berambut panjang itu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan badan. Pukul dia sampai dia pingsan. Namun dia menemukan bahwa bahunya terluka parah. Jadi dia tidak bisa merangkak keluar lagi. Di sisi ini, kelompok terakhir orang yang terperangkap telah merangkak keluar dari terowongan. Di jembatan, ada mobil yang datang membantu. Semua orang segera naik bus.
Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa pria berambut panjang itu tidak terlihat. Dia menunggu di dalam mobil selama 5 menit. Lalu pergi begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa narapidana penyandang disabilitas telah menghitung waktu keberangkatan mereka. Kemudian ceritakan rahasia tentang terowongan tersebut kepada para narapidana. Dengan sangat cepat berita itu menyebar satu sama lain. Perlahan-lahan, semua orang bergegas maju seperti lebah di dalam sarang. Hal ini menarik perhatian penjaga penjara. Banyak penjaga penjara mengejarnya dengan senjata. Tangkap mereka yang belum sempat masuk ke dalam terowongan. Melihat terowongan di depannya, penjaga penjara pun membeku. Orang pertama yang mengetahui berita tersebut berhasil merangkak keluar dari terowongan. Film ini didasarkan pada peristiwa nyata di Chili. Para tahanan membutuhkan waktu 18 bulan untuk menggali terowongan sepanjang 80 meter. Total ada 49 tersangka dalam pelarian ini. Mereka melarikan diri dari penjara Santiago. Ini adalah salah satu pelarian penjara yang paling menakjubkan dan rumit dalam sejarah. Berita tentang pelarian dari penjara mengejutkan para pemimpin di semua tingkatan. Hingga 49 orang melarikan diri dari penjara ini. Hal ini pun membuat mereka menjadi bahan tertawaan masyarakat. Episode hari ini sudah berakhir. Silakan tekan follow untuk menunggu episode berikutnya.